Kami pun membuang prasangka buruk dan mengapresiasi perubahan sikap yang dilakukan Singapura, namun daripada itu kewaspadaan tetap kita jaga. Perubahan ini tentu akan membawa dampak positif bagi warga Indonesia itu sendiri. Selain membuat bangga menjadi warga negara Indonesia, tentunya ini juga adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Jika ingin dihargai bangsa lainnya, maka bergeraklah untuk selalu lebih maju dan bersemangat dalam mewujudkan kemajuan tersebut. Sikat habis mafia dan koruptor yang selalu menghambat kemajuan ekonomi. Karena, bangsa yang dihargai bukan saja bangsa yang bisa menghargai bangsa lainnya, akan tetapi bangsa yang bisa membuat suatu trigger untuk menjadi pemenang kompetisi global di masa depan. Kalian orang Indonesia beruntung punya presiden yang hebat. Begitu kata mereka, Pak. Betul. Malaysia juga kagum dengan Presiden Jokowi, pimpinan dia. Sejak era Pak Jokowi, untuk pertama kalinya, saya dan diaspora lainnya dari Indonesia, pertama kalinya Pak merasa bangga jadi warga negara Indonesia. Walaupun begitu, kita tidak boleh lengah dengan terlalu berbangga diri. Cukup hanya sedikit saja, sebagai penambah semangat dalam berkompetisi. Indonesia memang menunjukkan kemajuan yang signifikan, akan tetapi kita juga harus membuka mata selebar-lebarnya, bahwa tetangga-tetangga kita selalu mengincar kelengahan dari kita. Ini sangat wajar dalam berkompetisi, dan tidak ada yang salah dari mereka. Betul. Hanya saja kita harus ekstra cepat dalam merombak segala kebijakan yang selalu menghambat kemajuan negara. Kebijakan berbelit-belit dan terlalu panjang, yang membuat banyak celah korupsi untuk para tikus-tikus kelaparan. Sadarlah, segala upaya yang kita lakukan memang sudah optimal, tapi hasil yang didapatkan belumlah maksimal. Kompetisi di zaman sekarang bukan hanya tentang siapa yang berkeinginan untuk memenangkannya, namun juga tentang kecepatan dan kesiapan dalam merebut pengaruh dari era persaingan global. Di Asia Tenggara sendiri, ada beberapa negara berpengaruh yang sedang on fire dalam menanggapi kemajuan negara kita. Kalau kita mau lebih terbuka, sebenarnya negara kita sedang jadi perbincangan hangat di banyak negara khususnya Asia Tenggara. Betul. Bagaimana tidak, negara kita sekarang adalah negara yang paling mencolok di antara negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Negara yang berhasil menyelenggarakan event-event besar, serta secara tidak langsung, memberikan gambaran kepada dunia tentang kemajuan di Asia Tenggara. Ada yang mendukung, dan ada juga yang diam-diam mengawasi negara kita. Betul. Di luar daripada itu, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand, juga tidak mau kalah dengan Indonesia. Mereka menunjukkan sikap kompetitif terhadap upaya yang dilakukan negara kita. Karena bukan rahasia umum lagi, jika negara kita mulai merangsak naik, banyak kepentingan dari negara mereka yang terancam. Baik yang bersifat komersial maupun prestis dari negara tersebut. Negara kita sendiri bukan negara kecil yang bisa selalu dipandang sebelah mata. Oleh sebab itu, negara kita selalu dijadikan benchmark dalam kemajuan negara-negara di Asia Tenggara. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Keren. Terima kasih berani mengirimkan video ini kepada saya. Minta maaf karena saya emosi di video tadi. Tapi itulah yang kenyataannya guys, dan saya minta maaf sekali lagi mewakili diri saya dan juga semua teman-teman saya yang selama ini pernah bersangka buruk terhadap Indonesia. Tapi sejauh ini saya mengenali Indonesia, saya kurang tahu guys, kenapa saya begitu bangga sekali menggunakan bahasa Indonesia berbanding dengan bahasa Inggris. Saya kurang tahu. Bahkan saya ketemu dengan teman-teman saya yang menggunakan bahasa Inggris ataupun daripada negara-negara lain. Mereka itu apa ya namanya? Mereka itu mau ke Indonesia, dan saya itu selalu menawarkan diri, saya bisa membantu kamu menggunakan bahasa Indonesia begitu. Sampai tahap begitu guys. Jadi sukses terus Indonesia. Saya suka apa yang Mimin beritahu. Sentiasa membuka sebelah mata. Ada yang suka, ada yang kurang suka. Jadi semoga Indonesia tetap fokus dalam apapun perjuangannya, dan saya tahu Indonesia pasti lebih sukses, pasti akan menjadi contoh kepada sebuah negara.
Terima kasih banyak sekali lagi, minta maaf sekiranya ada kesalahan saya sepanjang saya menjadi YouTuber. Minta maaf sekali lagi, dan maafkanlah teman-teman saya yang ada di Malaysia yang mungkin selama ini berpikiran negatif terhadap Indonesia, guys. Dan salam cinta damai daripada saya. Sampai jumpa lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.